Jika seseorang melakukan kesalahan terhadapmu, jangan balas dengan hal yang sama. Ingat siapa dirimu. Saya tahu rasanya. Saat seseorang merendahkanmu, menyindirmu di depan umum, atau menyelipkan komentar pasif-agresif dengan senyum palsu, naluri pertamamu mungkin ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diinjak. Tapi saya di sini untuk memberitahumu sesuatu yang lebih mematikan, lebih halus, namun jauh lebih kuat. Jangan bereaksi. Ketika kamu berhenti memberi mereka apa yang mereka cari, yaitu reaksimu, ego mereka mulai retak dari dalam. Karena sejatinya mereka tidak ingin kebenaran. Mereka hanya ingin menang, dan ketika kamu tidak bermain, permainan mereka runtuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoik Muda. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak Anda melakukan satu langkah sederhana. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih untuk support Anda. Bab 1. Ego mereka butuh cermin. Jangan menjadi pantulannya. Perilaku manusia seringkali seperti teater. Seseorang memainkan peran antagonis bukan karena mereka membencimu, tetapi karena mereka lapar akan validasi. Dan reaksimu, kemarahan, kejengkelan, bahkan pembelaan adalah tepuk tangan yang mereka butuhkan. Tapi saya dan Anda bukan pemain di panggung murahan itu. Orang yang paling kuat adalah dia yang mampu menguasai dirinya sendiri dalam menghadapi penghinaan. Ketika Anda menarik diri dari pertunjukan, tidak marah, tidak menjawab, tidak menunjukkan bahwa mereka punya pengaruh, apa yang terjadi? Mereka menjadi bingung. Tanpa cermin untuk memantulkan egonya, mereka mendapati diri mereka sendiri, dan mereka tidak suka apa yang mereka lihat. Bab 2. Reaksi adalah mata uang murah. Jangan bayar dengan itu. Pikirkan ini, setiap kali kamu bereaksi, kamu membayar mereka dengan perhatian. Dan setiap perhatian adalah konfirmasi bahwa mereka punya kendali. Kita tidak memberi kendali kepada siapapun. Kita tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tapi oleh pandangan kita terhadap hal-hal itu. Epictetus. Ketika seseorang menyulut emosimu, itu karena kamu menyerahkan tombol kontrolmu kepada mereka. Tapi ketika kamu menahan, tidak karena pasif, tapi karena sadar, kamu merebut kembali kendali atas dirimu sendiri. Bab 3. Ketidaktertarikan bukan lemah, tapi bukti kekuatan batin. Mereka akan mencoba lebih keras. Mereka akan berkata, kamu dingin, tidak peduli, atau bahkan pengecut. Tapi itu adalah jeritan dari ego yang sekarat. Mereka tidak tahan saat kamu tidak memberi respons, karena disitulah kamu menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi, keteguhan. Jiwa yang tenang adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Marcus Aurelius. Dan saya tahu menahan reaksi itu sulit. Tapi ingat ini, jika mereka bisa mengendalikan emosimu, mereka bisa mengendalikan hidupmu. Jangan beri mereka hak istimewa itu. Bab 4. Ketika mereka tidak bisa menyalahkanmu, mereka hancur sendiri. Ironi terbesar adalah ini. Mereka tidak bisa menyalahkanmu karena kamu tidak melakukan apapun. Kamu hanya tidak merespons. Dan dalam dunia yang penuh drama, ketidaktertarikan adalah bentuk kekejaman paling elegan. Tanpa kamu sadari, kamu sedang menulis ulang narasi kekuasaan, dari reaksi ke penguasaan, dari amarah ke keheningan, dari kerentanan ke kemerdekaan. Bab 5, Anda tidak perlu menang, karena Anda sudah menang. Kemenangan sejati bukan ketika mereka menyerah, tapi ketika kamu berhenti butuh menang. Ketika kamu tidak perlu validasi, tidak perlu balasan, tidak perlu penonton. Itulah puncak kendali diri. Orang bijak tidak mencari pengakuan, ia mencari kejernihan. Dan saat kamu bisa berjalan menjauh tanpa menyisakan kata pun, kamu meninggalkan mereka dengan satu-satunya hal yang tidak bisa mereka atasi. Keheningan yang membebaskanmu. Jangan bermain dalam permainan yang bukan milikmu. Jangan bereaksi ketika reaksi adalah yang mereka inginkan. Jangan lawan ego dengan ego, lawan dengan keheningan dan kejernihan. Pada akhirnya, kamu tidak harus mengalahkan mereka. Kamu hanya perlu melepaskan dirimu dari mereka. Dan saat itulah kamu benar-benar menang. Dalam sunyi, dalam damai, dalam kedalaman jiwa yang tak tergoyahkan. Tenanglah dalam badai, karena dalam ketenangan itu, engkau akan menemukan kekuatan yang tak bisa dicuri. Jika video ini membuatmu merenung, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah waktunya untuk menguasai bukan dunia luar, tetapi dirimu sendiri. Berikan tanda suka, tinggalkan komentar, dan bagikan ke teman yang mungkin sedang terjebak dalam pikirannya sendiri.
Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menjadi lebih bijaksana hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.